Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan saya Salatul Aisy dengan NIM 2410 191004. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dan membahas tentang berpikir kritis, mendalam, mendasar dalam analisis transportasi kampus. Jadi, ketiga cara berpikir ini sangat penting supaya kita tidak asal menyimpulkan suatu masalah dan bisa menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya kita akan menggunakan tiga pendekatan dalam analisis transportasi. Yang pertama itu ada berpikir kritis. Maksud dari berpikir kritis ini adalah melihat masalah berdasarkan fakta dan data yang ada. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan secara langsung sebelum melihat fakta dan data yang ada. Yang kedua itu berpikir mendalam. Maksudnya itu kita melihat dampak masalah dari berbagai sisi. Kemudian yang ketiga itu berpikir mendasar. Sebelum kita menyimpulkan suatu masalah, kita harus mencari penyebab utama dari masalah tersebut. Selanjutnya yaitu ada berpikir kritis, memisahkan asumsi dari fakta. Nah, contohnya saat terjadi kemacetan di kampus, banyak yang mungkin langsung berpikir kalau penyebabnya karena lahan parkir kurang. Tapi, kalau kita berpikir kritis, kita harus melihat dulu datanya. Bisa saja penyebabnya karena jadwal kuliah yang bersamaan atau banyak kendaraan masuk dalam waktu yang sama. Jadi, kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Kalau itu karena lahan parkir kurang, kita harus mencari data, harus mencari fakta terlebih dahulu. Selanjutnya itu berpikir mendalam, melihat dari dampak masalahnya. Kalau kita berpikir mendalam itu, kita melihat dampaknya lebih luas. Misalnya, kemacetan bukan cuma membuat mahasiswa terlambat masuk kelas, tetapi juga menambah polusi udara, membuat penggunaan bahan bakar meningkat, dan mengurangi kenyamanan di lingkungan kampus. Jadi, satu masalah bisa menimbulkan banyak dampak lainnya. Selanjutnya, berpikir mendasar dengan mencari akar masalah tersebut. Eh, Pada bagian ini kita mencari akar masalahnya. Misalnya, kenapa banyak mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi? Bisa jadi karena transportasi umum kurang memadai atau fasilitas untuk jalan kaki dan bersepeda masih kurang nyaman. Jadi kalau akar masalahnya sudah diketahui, solusi yang diberikan juga akan lebih tepat dan lebih valid. Nah, selanjutnya itu ada penyelesaian dari masalah transportasi. Dari tiga pendekatan tadi, kita bisa mendapatkan beberapa solusi. Dari sisi kritis, kampus bisa mengatur jadwal kuliah supaya tidak terlalu padat pada jam tertentu. Jadi, itu bisa mengatur kendaraan menjadi terstruktur dan tidak terjadinya kemacetan. Selanjutnya, itu dari sisi mendalam. Kampus bisa menambah ruang hijau untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang terakhir yaitu dari sisi mendasar. Kampus bisa menyediakan bus kampus atau jalur sepeda agar mahasiswa tidak terlalu bergantung pada kendaraan pribadi. Nah, itu tuh bisa mengurangi kemacetan. Selanjutnya itu ada rekomendasi dan perubahan perilaku. Nah, beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan yaitu menambah bus kampus, memperbaiki fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi, dengan adanya perubahan fasilitas dan juga kesadaran dari mahasiswa, lingkungan kampus bisa menjadi lebih nyaman dan ramah lingkungan. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Kesimpulan yang didapat yaitu dari presentasi ini, berpikir kritis membantu kita melihat fakta, berpikir mendalam membantu kita memahami dampaknya, dan berpikir mendasar itu membantu kita menemukan akar dari masalah tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sebelumnya Bapak dan teman-teman semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.